Cianjur ya. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala maparin kesembuhan anu sakumaha biasa sakumaha Allah Subhanahu wa taala dan dia dipastikan kanjana. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabban nas wa nabiyyi anta syafi'i la syafi'a illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Jamatina qarabatina sunnal wal qura. Isbiha sifan la yuadilu suqaman. Allahumma isbiha sifan la yuadilu suqaman. Allahumma isbiha sifan la yuadilu suqaman. Anta syafi'i la syafi'a illa anta. Isbiha sifan la yuadilu suqaman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tabaraka minka Allah laha bi barakati jalal al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sabatan oge mawitan pangaosan deui dina oge ayeuna sakedik aya anu didugikeun tasyakur bin ni'mah, tahaddus bin ni'mah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina pengajian mungi ayeuna di tempat ieu tangitang ngahadatkeun ieu tempat mugi-mugi ku Allah Subhanahu wa taala dibarakahan. Amin. Salawat wa salam mugi didugikeun ka junjungan orang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat-sahabat Nabi. Mugi-mugi di akhirat jaga king syafaat sareng ngalat di Telaga Kausar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para wargi sadayana anu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekedik ia tahaddus bin ni'mah dugikan kenikmatan alhamdulillah rabbil alamin. Bumi ieu ka peser saektosna teh seueur ti ieu asal usulna teh pami di jugjug ti kapungkurnya panginten ieu oge takdir mungkin oge tina cariosan mimi mungkin oge kapunten doa ku Allah teh. Mimi pernah nyaur ka Umi teh karang anu pokona mayun ka dieu Mimi teh harita bumi itu aya karang keneh telepat nyaur ka Umi eta teh sing ka pamilik cenah gitu ya. Jadi itu mungkin jantan doa di sepuh gitu. Jantan ada sepuh mah kadang memang jadi doa kayak teh, jadi optimisme teh, semangat, harapan-harapan itu sering kapanten kanilai doa ku Allah Subhanahu wa taala ya. Ya mungkin ti itu teh kemungkinan besarna teh gitu. Bumi ya teh kapeser ku Habib sareng Rahma. Enten sare abdi yang meserna teh. Meser Habib sareng Rahma. Ya, meser bumi ya. Terus berikutnya oge bumi ya kapeser sektosna oge mudah-mudahan sareng hitung-hitung nyelametkeun surat sebab sertifikatna bumi ya sareng majelis ya majelis anu di Wetan itu ngagebeleke ini hiji nah hiji teh sasurat ya sertifikatna. Terus sertifikatna sering dicepeng ku ngaduh bumi ieu tadina malahan pernah disimpan di bank sabaraha tahun eta gitu ya. Ya alhamdulillah ayeuna kapeser janten surat atau napi sertifikat istilah langkung selamat di tangan orang gitu. Kita bisa alhamdulillah rabbil alamin. Terus balik nama tak acan. Tapi terus di orang lah. Ya teu kabayangkeun upami ieu bumi ku batur sertifikat dicepeng ku batur urang teu gaduh surat teh tanah majelis anu di Wetan teu gaduh surat
mun ku batur ya di Jepang kumaha engke namun di aku itu teh gitu maksudnya. Tak kekuatan orang dayana segi surat itu. Alhamdulillah itu jadi syukur sangat besar. Surat oke tiasa diselamatkan. Oke katiluna yang menyelamatkan lingkungan ongkoh panginten pami biliku nusanes komo bisi kono kosipa teh tapi nusanes na gitu. Pokoknya itu panginten anu dijantankan mudah-mudahan pisayan ti Allah Subhanahu wa taala diberkahan gitu ya. Allah Subhanahu wa taala ya sektor selami anu pada dimilikan tapi panginten waktosna ku Allah ditakdirkan ayeuna-ayeuna panginten. Tah etang-etang oge rada ngawalan iya bumi gitu ya kapayuna mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala bisa dilungsurkan barokah mudah-mudahan ya. Amin. Maka disunkan kan Allahna ku kasadayana kangge ngaoskeun tilu angsulan ayat kursi, tilu angsulan Al-Ikhlas, tilu angsulan Al-Falaq sareng tilu angsulan An-Nas ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumaosna urang ya surat ayat sareng surat anu disebutkan tadi mugi-mugi menjantankeun langkung barokah ya bumi. Nas'alukal barakata wal hifdzah wa salamata li hadzal bait wal barakah ya Allah wa rahmatah lana khususan di hadzal bait di sahibi hadzal bait. Allahumma nas'aluka as-salamata wal afiyata fid din wad dunya wal akhirah wal barakata rahmatan lana wa li usolli sakina hadzal bait. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tabaraka minka ya Allah bi barakati tilawatina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la yahuduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la yahuduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad.
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Alhamdulillahirabbil alamin. Dina kesempatan ya pada ngawaskeun dua hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sareng dua sasauran sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama rawahu Ahmad an Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul rajuli fi baitihi tatawuan nurun faman syaa nawwara baitahu. Di sahabat Umar radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadau salatul rajuli fi baitihi tatawuan, salatnya seseorang di rumahnya salat sunnah nurun, maka jadi cahaya. Faman syaa nawwara baitahu, maka barang siapa yang suka itu nawwara baitahu, maka ia dapat menerangi rumahnya hingga bercahaya. Dan dina hadisia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam midau upami hoyongnya angan bumi, jadi rumah jadi terang, maka rumah dijadikan sebagai tempat salat sunnah ya. Salatul rajuli fi baitihi tatawuan nurun ya. Salatnya seorang di rumahnya adalah sebagai salat sunnah ya. Salat seseorang di rumahnya yaitu salat sunnahnya sebagai cahaya ya. Hadis kedua an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhiduha qubura. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Di sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam midau ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhiduha qubura. Laksanakan sebagian salat anjan di bumi anjan, ulah jadikan rumah anjan, bumi anjan sepertos kuburan ya. Serta sebut kuburan teh kangge sare bae maksudnya gitu ya. Kuburan kan jami di kuburan kan peranti ngagoler bae eta teh. Jadi bumi entong dijantenkeun tempat kangge ngagoler wungkul. Sina kebagian tina salat urang nyata salat sunnah. Ada sekarang.
jantan dua hadis anu tadi diaoskan terangkan ngenaan salat sunnah anu dilaksanakan di bumi fungsina diantawisna kangge nurun ya cahaya. Terus kedua dina hadis anu nembe diaoskan ge menjelaskan bumi teh sakedah nantong sepertos kuburan kangge sare unggul. Khusus ngenaan salat sunnah sakumaha kekuatanana pengaruh salat sunnah teh dijelaskan dina hadis ya, penjelasan dina hadis yang pertama tadi. An Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul mar'i fi baitihi afdalu min salatihi fi masjidi hadha illa al-maktubata, rawahu Abu Daud. Ti Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idau salatul mar'i fi baitihi, salat seseorang maksudnya salat sunnah di rumahnya, afdalu min salatihi, lebih afdal dibandingkan salatna fi masjidi hada, di masjidku ini. Rasulullah pemenyak Nabi nyebut masjidku ini berarti Masjid Nabawi di Madinah. Illal maktubata, kecuali salat fardu, salat wajib bagus di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kekuatan salat sunnah yang dilakukan di rumah oleh Nabi disebut lebih baik daripada salat di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segi kekuatan anak itu. Wallahu alam. Ya tina hadis ya. Berikutnya ti dawuhan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya antawisna waqala Amru bin al-As radhiyallahu anhu kullu ayatin fil Qur'an darajatun fil jannah wa misbahun fi buyutikum. Amru bin al-As radhiyallahu anhu midau ya, sahabat Amru radhiyallahu anhu midau kullu ayatin fil Qur'an, tiap-tiap ayat di Al-Qur'an darajatun fil jannah, jadi kedudukan, jadi derajat kedudukan di sorga. Wa misbahun fi buyutikum, dan jadi pelita ya, misbahun lampu, pelita, fi buyutikum, di rumah-rumah kalian. Ayat Quran tiap-tiap ayat jadi kedudukan di sorga dan jadi lampu pelita di rumah kita ya. Pemerintah di salat pemiaya teh ngaos Quran ya, Quran bumi supados sae begitu, bumi supados barokah. Anu berikutna waqala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, langkung jelas ya Abu Hurairah, rinci rupina teh. Waqala Abu Hurairah radhiyallahu anhu midau innal baital ladzi yutla fihi al-Qur'an ittasa'a bi ahlihi wa kasura khairuhu wa hadarathu al-malaikatu wa kharajat minhu syayatin. Abu Hurairah radhiyallahu anhu lebih rinci menerangkan tentang manfaat baca Al-Quran di rumah, terutama pengaruhnya terhadap rumah ya. Pemikiran ngaosna jelas gitu ya. Rupina pengaruh nusanes tina Al-Quran, pengaruh saya tina Al-Quran sajabi kangge anu ngaosna ternyata aya pengaruhna kana tempat oke. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu innal baital ladzi yutla fil Qur'an, sesungguhnya rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Qur'an ittasa'a bi ahlihi, keluarga rumah itu akan jembar ya, lapang ya, luas ya. Jadi
penghuni rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, penghuninya akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijembarkan ke Allah Subhanahu wa taala. Wa kasura khairuhu, rumah itu akan banyak menimbulkan kebaikan. Ketiga, wa hadaratul malaikah, rumah yang di dalamnya bacaan Al-Quran akan dihadiri oleh malaikat. Wa kharajat minhu syayatin, dan akan kabur keluar setan-setan. Abu Hurairah langkung rinci jentre menjelaskan mengenai pengaruhna awasan Quran karena bumi. Penghuninya akan dilapangkan oleh Allah, kebaikan akan dilimpah ruahkan oleh Allah, akan dibanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat-malaikat akan hadir. Biasanya kalau malaikat hadir, biasanya kata Imam Nawawi rahimahullah, akan menurunkan rahmat, ya. Jadi akan menurunkan rahmat. Wa kharajat minus syayatin, dan akan keluar setan-setan. Wa innal baital ladzi la yutla fihi kitabullah azza wa jalla. Tapi sawang sulna Abu Hurairah oge midoki ya, bumi anu teu diaoskeun di lebetna kitab Allah. Jadi bumi tara diangge ngaos Quran, ya. Dhaqa biadihi, maka keluarga rumah itu akan dhaqa, akan disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sawang sunnatina lapang sempit aja perasaannya. Maka banyak orang yang punya rumah, kadang rumahnya luas, ya, tapi tak betah di bumi nanti. Unggal minggu hoyong bae piknik. Jadi tadi maca seranti YS di grup, memang kebahagiaan di rumah kita nantukan karena kebahagiaan di luar rumah, ya. Jadi pami di bumi itu bahagia, maka di luar jangan banyak berharap tenang, bahagia di luar akan gelisah aja. Walaupun bahagia mungkin di luar mungkin sesaat, ya. Jadi rumah memang sesuai dengan namanya, rumah itu diantara namanya maskan, namanya maskan, tempat tinggal, sakanah, seakar kata dengan sakinah istilahnya. Sakinah artinya tenang. Kermaya gang sakinah, oke. Mama masihan nami pasti ada optimisme, ya, ada harapan baik ke depan. Tenang, maskan, tempat yang tenang, ya. Maskan, tempat tinggal yang diharapkan menimbulkan ketenangan. Maka kalau rumah tidak dibacakan di Al-Quran, dhaqa bi'adi, ya, akan merasa sempit, ya, sempit. Wa qalla khairuhu, kebaikannya akan sedikit. Wa kharajat minhul malaikah, malaikat-malaikat akan keluar. Wa hadaratuhu syayatin, yang datang dan hadir adalah setan-setan. Naudzubillah min dzalik. Jantan ya teh aya dua amalan penting, amalan yang lain banyak juga, ya. Yang amalan penting yang langsung disebut pengaruhnya ke rumah adalah pertama, rumah sina kabagian tina salat urang nyata salat sunnah anu manfaatna kangge nurun, ya, cahaya mencahayai rumah, menerangi rumah. Yang kedua adalah membaca Al-Quran, ya, membaca Al-Quran. Ini amalan penting bagi kita, bukan hanya di rumah baru seperti sekarang, tapi juga nanti di rumah masing-masing. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu ini menjadikan bermanfaat bagi kita, dan mudah-mudahan lebih betah di rumah. Maksudnya betah di rumah jadi sebagian sumber dari kebahagiaan, ketenangan, gitu ya, ketenangan.
Wallahu a'lam. Pilih apa tarosan? Pokoknya tempatnya kapan ai coklat terpilihnya, tapi saya di emutan teh ngali ke kamar dia dengan kamar saya pemerataan. Kami gitu bagus pemi ngalih-ngalih gitu. Pindah-pindah boleh. Pokoknya jangan pindah ke kamar mandi aja. Diri kamar mandi. Ya, entah ya salat mah tuh mungkin kamar bisik ngaji di kamar mandi teh. Entong gitu ya. Jadi di rumah paling yang terbatas hanya kamar mandi aja. Nggak boleh baca Al-Quran di kamar mandi. Bagaimana kalau wudhu pakai bismillah di kamar mandi yang ada WC-nya? Bismillahnya nanti kan bismillah ayat Quran. Gimana kalau wudhu di kamar mandi yang ada WC-nya? Kan bismillah adalah bagian Al-Quran. Maka membaca bismillah cukup dalam hati saja. Mati. Wallahu a'lam. Bagus kalau pindah-pindah tempat di rumah. Sekalian juga jadi saksi ya. Kan di Quran disebut di Al-Zalzalah oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha ya. Bumi, tanah ya. Nanti pada hari kiamat akan bercerita tentang kabar peristiwa yang terjadi di atasnya ya. Nanti berkabar nih tanah nih nanti. Yang kita tempati akan berkabar. Peristiwa apa yang kita lakukan di atasnya itu akan berkabar. Wallahu a'lam. Kami yang mengaji septic tank, terus ditutup rapi, luaran di keramik, pokoknya mata air lubang, jangan ngaus di luhur. Wios. Yes. Wios. Seperti Sakinah, saya ada gunakan septic tank, kelas nepayung. Wios. Di Jakarta umum itu teh. Di kota-kota besar itu yang sempit tempatnya segala macam. Itu di bawahnya itu ada yang jadi septic tank ya, jadi ininya penampungan kotoran. Di atasnya kita misalnya sholat ngaji enggak apa-apa. Mana dalilnya? Dulu Nabi sholat ya. Nabi sholat pakai sendal ya. Sendal teman. Nah ketika tengah-tengah sholat malaikat turun ya, mengabarkan bahwa di bawah sendalnya ada ada kotorannya ya. Akhirnya sendalnya suruh lepas, tapi tetap di atas sandal itu ya hanya dilepas saja. Dianggok ya. Tapi tetap sendal teh itu sahabat-sahabat nurutan sadayanya ngelepas sandal. Margina Nabi ngelepas sandal jo salat gitu cerita nanti riwayat. Dilepas. Kemudian oleh Nabi ditanya setelah sholat, kenapa kalian melepas sandal semuanya? Ya lihat Nabi tadinya juga melepas sandal katanya. Kata Nabi, enggak, kalau saya disuruh melepas sandal karena di bawah sandal ada kotorannya. Kalau tidak ada kotorannya jangan lepas, biasa aja. Jadi memang kalau Rasulullah itu melakukan apapun diturun aja oleh sahabat. Gitu. Padahal Nabi melepaskan sandal itu dikabarkan oleh malaikat bahwa di bawahnya ada kotorannya. Tapi Nabi tetap di atas sandal itu, hanya tidak dipakai saja. Makanya nanti diambil pelajaran nih, diambil hikmah ya. Kalau kita lagi sholat, cucu kita bergendong ke kita, cucu kita itu pakai misalnya pampers ya, pampers kan mungkin ada kencingnya itu, maka cucu kita itu sampai lepas dari kita itu, nggak boleh digendong karena ada itunya itu, sebab kalau digendong nanti seolah-olah bagian dari badan kita bawa najis seolah-olah gitu. Maka Nabi kalau cucunya bergendong juga, biasanya Nabi ketika sering di riwayat disebutkan bahwa Nabi itu cucunya Hasan Husain sering kalau Nabi lagi sujud itu cucunya itu gendong gitu. Nabi membiarkan sampai cucunya itu sampai turun, baru Nabi meneruskan sholatnya.
Maka ulama-ulama diantaranya gitu ya, secara hukum diantaranya nanti barangkali si cucu itu kan mungkin ada najisnya gitu ya. Tapi ada juga yang menjelaskan bahwa cucunya juga dikasih hak ya, hak menaiki punggung Nabi itu dikasih hak juga gitu, diantap gitu ya. Tapi pamit ditinggal secara hukum gitu tadi, bisa kayak najis di itu gitu ya. Wallahu alam ya. Wallahu alam. Sakari bosan. Cuma Dina perkawin sholat sunnah, nah eta teh nah sapertos sholat sunnah nu selain qobliyah ba'diyah, tapi ba'diyah tiasa dilaksanakan atau nabi qobliyah orang balik ke masjid ya. Qobliyah heula di bumi tiasa kitu eta. Jantan memang di hadis Nabi sholat sunnah baik ya, secara umum sholat sunnah gitu ya. Mungkin secara khusus ya kelebat sholat qobliyah ba'diyah, qobliyah tanah ba'diyah ya. Tak, saya di bumi ya, saya di bumi. Tak, kecuali engke ayat sholat tersebut memang harus atau lebih baik di masjid ya. Sebenarnya ada beberapa sholat yang lebih baik di masjid. Di antaranya malahan wajib di masjid, ada sholat sunnah wajib di masjid. Di antaranya sholat tahiyatul masjid. Nggak boleh sholat dilakukan di rumah, nggak boleh. Tahiyatul masjid bisa tahiyatul bait, tahiyatul rumah gitu. Tahiyatul kantor, atau ayat. Harus di masjid itu mah. Ada sholat sunnah juga yang lebih baik di masjid. Misalnya sholat Idul Fitri, Idul Adha misalnya gitu. Lebih baik di masjid. Ya, meskipun di rumah boleh itu. Sholat Idul Fitri, Idul Adha boleh di rumah bagi yang punya halangan. Jadi ada ininya, ada aturan, rincian aturannya. Jadi kecuali sholat yang memang sudah ditentukan tempat yang lebih afdolnya ya. Selain itu ya baik bagus di rumah, termasuk qobliyah ba'diyah bagus di rumah. Nah, masalahnya gini, kalau tempat sholat jamaah kita jauh dari rumah gimana? Ya gini. Kenapa Nabi menyebut ya? Nabi menyebut sholat sunnah lebih baik di rumah. Satu, hikmah yang paling besarnya adalah seperti kata Imam Nawawi, bu'dan anir riya ya, untuk menjauhkan diri dari riya ya gitu. Kedua, Nabi menyebut sholat sunnah lebih baik di rumah. Kita lihat aja peristiwanya. Nabi rumahnya dengan masjid itu dekat. Dekat Nabi itu ya, dekat Nabi begitu keluar dari rumahnya juga langsung masjid itu gitu. Maka dipahami nanti oleh ahli fikih, kalau rumah kita jauh ya dari tempat kita berjamaah, masjid kita berjamaah, maka fleksibel. Kalau dilakukan di rumah, sholat jamaah di masjid tidak tertinggal, ya bagus di rumah. Jadi misalnya kita sholat di rumah, tapi nanti ke masjid itu nanti kita masih kekejar sholat wajib yang berjamaah itu, ya bagus di rumah. Tapi kalau kita melaksanakan sholat sunnah di rumah, kemudian tertinggal di masjid nanti sholat jamaahnya, maka bagus di masjid. Jadi fleksibel boleh ini ya. Jadi Nabi juga harus dipahami, Nabi bersabda bahwa sholat sunnah baik di rumahnya. Nabi yang bersabda itu rumah beliau dekat dengan masjid. Sebab pada prakteknya nanti seperti saat ini adalah ada aja yang jauh rumahnya dari masjid, dimana kalau sholat jamaah di masjid, nanti kalau sholat sunnahnya di rumahnya nanti tertinggal itunya gitu ya. Maka fleksibel aja, sholat sunnahnya ya di masjid. Kalau kira-kira sholat jamaahnya tertinggal, itu diantara pendapat para ulama. Wallahu alam. Jadi sholat sunnah yang tidak ada kekhususan ya, sholat tahajud misalnya bagus di rumah, qobliyah ba'diyah bagus di rumah gitu. Tapi secara fleksibel kalau tempat sholat jamaah
jauh dari rumah ya. Fleksibel aja. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala akan, ini banyak cerita sebetulnya yang mempraktekkan begini ini ya. Pengaruh sholat, pengaruh bacaan Quran ke tempat yang didiami itu pengaruhnya luar biasa. Sebagai penutup, di Jakarta pernah ada ustadz mau buka praktek ruqyah ya, pengobatan ruqyah itu ya, disertai dengan herbal segala macam gitu ya. Bagus tempatnya, yang disewa itu hotel Mojepat hotel ya. Akhirnya nanya ke karyawan hotel, ditunjukkan tempat yang strategis, tempat yang bagus adalah di tingkat berapa gitu, di atas gitu ya. Tapi disurvei kok ustadznya itu yang ahli ruqyah, ternyata tempat yang oleh karyawan ditunjukkan baik ya, ternyata dipandang kurang baik. Malahan tempat yang dipandang kurang baik oleh orang lain, oleh yang mau praktek ruqyah itu dipandang baik malahan, yaitu di basement di bawahnya itu, yang paling bawah ya, lantai dasar malahan yang cocok untuk membuka tempat ruqyah itu. Ternyata ditanya ya, akhirnya kan kaget gitu ya, ditunjukkan tempat yang paling baik di lantai atas, kok yang milihnya yang di bawah gitu, si ustadz itu ya, yang mau praktek itu. Akhirnya diusut, ditanya ya, ini di bawah sering dipakai apa ini di lantai dasar ini ya. Ternyata keterangan para karyawan, di bawah itu sering dipakai sewaktu-waktu sholat berjamaah oleh karyawan-karyawan itu. Maka nuansanya, hawanya gitu ya, berbeda dengan yang di atas yang tidak dipakai untuk beribadah dalam ini sholat ya. Jadi beda memang ininya, auranya itu. Tempat yang dipakai untuk ibadah, yang tidak dipakai ibadah beda. Dan itu terasa bagi orang yang juga ahli ibadah ya, ahli ibadah, terutama yang sama-sama ahli ibadah. Wallahu alam. Banyak sekali tentang bacaan Quran tadi, misalnya menghadirkan malaikat, mengusir setan, banyak ceritanya ini. Banyak ceritanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan rumah kita, tempat tinggal kita, mudah-mudahan banyak diturunkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kebahagiaan, ketenangan, ketenteraman bagi kita ya. Dan ketenangan, kebahagiaan di rumah adalah modal pokok untuk ketenangan dan kebahagiaan di luar rumah ya, di luar rumah. Sebab kalau di rumah tidak bahagia, jangan harap di luar rumah akan bahagia. Jadi rumah salah satu kunci dari sumber kebahagiaan yang sangat menentukan di luar rumah. Mungkin manfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wa fiqna ila ma huwa khair. Allahumma hdina wa fiqna ila ma huwa khair. Allahumma nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana anzilna munzalan barakan wa dakhalul munzilin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.